Ya, sebelum Anda menutup pintu harapan, sebelum Anda memutuskan berhenti, tolong tonton video ini sampai habis. Karena hari ini saya akan ceritakan satu kisah nyata dari seorang anak desa, bukan artis, bukan anak orang kaya, bukan juga orang yang punya segalanya. Tapi justru dari dialah kita bisa belajar bagaimana cara bangkit saat semua terasa gelap. Ini bukan cerita biasa, ini adalah kisah nyata. Dan bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa Anda yang belum dijawab. Ya, namanya Randy. Lahir di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah. Sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana tak ada mal, tak ada bioskop, bahkan sinyal pun sering hilang. Tapi yang ada hanya suara jangkrik di malam hari, aroma tanah basah, dan kehidupan yang belajar pelan-pelan tapi penuh perjuangan. Randy adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya buruh tani, ibunya pejual jalan keliling. Kehidupan mereka sangat sederhana. Rumahnya berdinding bambu, beratap genteng bocor, dan hanya ada satu lampu pijar kecil di rumah tengahnya. Tapi meski hidupnya serba kekurangan, Randy punya satu hal yang membuatnya berbeda, yaitu rasa ingin belajar yang besar. Dia selalu bilang ke ibunya, "Bu, aku pengen jadi orang pintar, biar ibu enggak jualan keliling terus." Ibunya hanya tersenyum, bukan karena tak percaya, tapi karena terlalu sering melihat mimpi-mimpi mati sebelum tumbuh. Ya, setiap pagi, Randy bangun pukul jam setengah 5 pagi, bukan untuk main game atau scrolling TikTok atau media sosial lainnya, tapi karena ia tak punya HP. Ia bangun untuk membantu ibunya menyiapkan dagangannya. Selesai itu, dia berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh kilometer. Ya, sepatunya sudah tipis, tasnya robek, dijahit sendiri, tapi dia tetap semangat. Satu hal yang paling menyakitkan bagi Randy waktu kecil adalah saat guru menanyakan soal uang sumbangan. Ya, ia tahu orang tuanya tak punya, tapi ia juga tak mau jadi beban. Maka, selepas sekolah, dia bantu orang panen padi, nyabuti rumput, bahkan bersih-bersih rumah tetangga. Semua dilakukan demi satu hal, yaitu agar bisa tetap sekolah. Pernah suatu hari, ia pulang ke rumah dan hanya ada nasi putih dan garam. Ia menatap ibunya dan berkata, "Bu, kok nggak ada apa-apa ya? Besok aku tetap sekolah kok." Di malam itu, ibunya menangis diam-diam. Tapi ia tahu, Randy bukan anak lemah. Ia sedang tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Ya, tahun 2017 adalah tahun paling berat. Ayah Randy jatuh sakit parah. Semua tabungan habis. Motor satu-satunya ikut kejual. Bahkan, ibunya sempat berhenti berjualan karena harus merawat suaminya. Ya, di titik ini, Randy mulai goyah. Ia sempat berpikir untuk berhenti sekolah dan bekerja penuh. Tapi, di suatu malam, saat melihat ibunya tertidur di tikar, lusuh, dan ayahnya menggigil karena tak kuat beli obat, ia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, jangan ambil semangatku. Aku janji, aku akan bangkit." Ya, besoknya, Randy langsung cari kerja serabutan. Jadi tukang bersih-bersih di pasar, bantu warung, bahkan ngamen.
Ia juga mulai belajar internet dari warnet desa, bukan untuk main game, tapi untuk belajar jualan online. Ia cari cara bagaimana bisa bantu keluarga tanpa harus menyerah pada nasib. Ya, dan dari sinilah titik balik hidupnya dimulai. Ya, dari sisa uang kerja keras, Randy beli HP baru seharga 1 jutaan. Layarnya cuman biasa, baterainya cepat habis, tapi itu adalah pintu pertama ke dunia baru. Ia mulai jualan pulsa, lalu perlahan-lahan mulai belajar desain, edit video, dan bahkan promosi produk kecil-kecilan secara online. Hasilnya tidak langsung besar, tapi ia konsisten. Dia tetap pegang cangkul di pagi hari dan pegang HP di malam hari. Dia tetap bantu ibunya, tetap sekolah, dan tetap belajar. Dalam waktu dua tahun, Randy berhasil bantu bayar utang rumah sakit, membelikan ibunya motor bekas agar tidak harus jalan kaki untuk berjualan, dan lulus sekolah dengan nilai membanggakan. Tapi yang paling besar bukan apa yang dia dapat, melainkan siapa dia sekarang. Ia menjadi simbol semangat bagi anak-anak desa lainnya. Ia mengajari mereka jualan online, bikin konten edukatif, bahkan membuka kelas gratis setiap minggu di musola kampung. Ya, kini Randy bukan sekedar anak desa. Ia adalah contoh nyata bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Ia berkata di salah satu videonya, banyak orang bilang, "Ah, saya kan cuman anak desa." Tapi dengar dengar baik-baik. Justru karena kita anak desa, kita diajari serba serba sabar sejak kecil. Kita diajari kerja keras sejak kecil. Kita diajari bertahan sejak kecil. Kita punya modal yang tak dimiliki banyak orang, yaitu tahan banting. Namanya mulai dikenal di media lokal. Ia tak jadi artis, tak juga orang terkaya, tapi dia menjadi mengubah hidup bagi banyak orang. Dan hari ini kisahnya saya ceritakan di sini untuk Anda. Ya, Anda yang mungkin sedang lelah, sedang di titik paling bawah, dan merasa ingin menyerah. Ya, hidup ini memang berat. Tidak semua orang dilahirkan dalam keadaan enak. Tapi, satu hal yang pasti, selama Anda tidak berhenti melangkah, Anda belum kalah. Ya, jangan bandingkan diri Anda dengan hidup orang lain. Bandingkan diri Anda hari ini dengan diri Anda kemarin, dan lihat seberapa besar Anda telah berjuang. Kalau hari ini Anda ingin menyerah, ingatlah, Randy, anak desa yang tak punya apa-apa, tapi punya tekad yang lebih kuat dari segala rintangan. Ya, jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan simpan sendiri. Bantu share ke video ini ke teman Anda, keluarga, atau siapapun yang butuh semangat. Subscribe agar Anda nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, apa perjuangan terberat yang sedang Anda hadapi sekarang. Siapa tahu dari komentar itu lahir inspirasi baru. Sampai jumpa di video berikutnya.